Halo Sobat Kredibel, selamat datang di podcast perdana Rupen TV. Rupen TV merupakan akronim dari Rumah Pengadaan Nasional, di mana cita-cita dan harapan bangsa Indonesia, terutama di bidang pengadaan barang jasa untuk menjadi lebih baik. Podcast kali ini bersama dengan saya, Ayu, yang akan 20 menit ke depan kita akan membahas satu topik yang berjudul Menilik Rumah Pengadaan Nasional, apa dampaknya kepada ekosistem pengadaan. Nah, bincang-bincang ini saya tidak sendiri Sobat Kredibel. Hari ini luar biasa buat saya karena saya akan ditemani oleh salah satu pejabat pimpinan tinggi pertama LKPP yang saya kagumi dan saya hormati. Ya, beliau adalah Bapak Hermawan atau biasa kita sapa dengan Pak Awan, Direktur Pengembangan Profesi dan Kelembagaan. Oke, Sobat Kredibel pasti sudah tidak asing lagi kan dengan sosok beliau ini. Pak Awan adalah Bapak Pembina UKPBJ ya Pak, dan SDM pejabat fungsional di seluruh Indonesia. Apa kabar Pak Awan? Alhamdulillah baik. Oke, terima kasih Bapak Ya. atas kesediaan waktunya di tengah-tengah kesibukannya kita untuk mengisi podcast. Ini edisi perdana loh Pak. Buat Badrun nggak ada yang sibuk lah. Duh, terima kasih banyak loh Pak. Aman lah. Siap. Oke, Pak Awan, topik yang akan kita bahas kali ini adalah terkait dengan Rumah Pengadaan Nasional, gitu ya. Oke. Seberapa besar dampaknya terhadap pengadaan kita, gitu ya, pencapaian Rumah Nasional. Nah, menurut informasi nih Pak, ide atau inovasi Rumah Pengadaan ini, itu kan ketika Bapak menjabat sebagai Direktur Pengembangan Profesi dan Kelembagaan. Benar ya Pak ya? Betul. Nah, boleh nggak sih Pak, Bapak cerita nih terkait dari mana sih munculnya ide atau inovasi Rumah Pengadaan Nasional ini? Oke. Saya boleh cerita nih ya. Silakan Pak. Jadi saya tuh gabung dengan LKPP itu kurang lebih dari 2009 akhir, bulan Desember tepatnya. Nah, waktu itu saya nggak tahu tuh pengalaman-pengalaman selama di LKPP itu suasana kebatinannya kira-kira ya melahirkan satu inovasi lah mungkin ya, bisa dibilang inovasi dan semangat untuk menyatukan semua potensi dan pengalaman tentunya. Saya pernah punya pengalaman di Direktorat Katalog gitu ya, membangun katalog, punya pengalaman di SPSE membangun tender nasional, lalu kemudian punya pengalaman di pembangunan sirup, lalu punya pengalaman juga membuat regulasi di pengadaan, sehingga pernah jadi auditor juga, jadi inspektur di LKPP. Nah, lalu kemudian saya merasa bahwa dari pengalaman ini saya ketemu dengan tempat yang isinya orang-orang yang inovatif gitu ya. Jadi kurang lebih September 2023 saya menjabat sebagai Direktur Pengembangan Profesi dan Kelembagaan. Di situ saya ketemu nih teman-teman di ya sering kita sebutnya Bang Prof ya. Oke. Atau D31 lah yang sering kita sebut. Nah, di situ saya ketemu dengan orang-orang yang menurut saya sangat kreatif dan inovatif gitu ya. Lalu saya coba cetuskan beberapa hal, sebentar saja diskusinya, tetapi teman-teman bisa menerjemahkan dengan baik apa yang saya maksud gitu ya. Jadi ini sebenarnya Rumah Pengadaan Nasional ini merupakan kolaborasi antara pengalaman kebatinan saya selama di LKPP dengan kreativitas dari teman-teman di Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan. Gitu cerita awalnya gitu, Mbak. Oke. Berarti cerita awalnya karena masuk di situ ya Pak, dan pengalaman-pengalaman Bapak sebelumnya gitu ya. Betul. Nah, kalau kita bicara Rumah Pengadaan Nasional Pak, bayangan saya adalah berarti bentuknya rumah ya Pak? Rumah, betul, rumah. Berarti kan ada atapnya, kemudian betul. ada baja beton, tiang-tiangnya gitu ya Pak, dan pilar-pilarnya. Nah, Rumah Pengadaan pun juga seperti itu Pak? Seperti itu, persis. Jadi sebelum saya cerita itu, saya pengen cerita apa sih rumah, kenapa muncul kata rumah gitu ya. Jadi kalau kita bicara rumah itu kan tempat kita tinggal ya. Betul. Harusnya kita sebagai penghuninya di rumah itu kepengen rumahnya bagus gitu ya, rumahnya punya tata kelola yang bagus gitu ya, teknologi informasi digunakan di situ ya, sistem kerjanya juga clear gitu ya. Nah, lalu kemudian ya namanya rumah pasti penghuninya juga harus jelas siapa gitu ya. Nah, berangkat dari situ sebenarnya saya melihat bahwa ini adalah suatu jangkar yang bagus untuk menyatukan semua orang pengadaan, semua insan pengadaan menjadi satu gitu ya. Secara emosional ini merupakan ruang emosional. Jadi ini jangkar nih. Lalu kemudian bisa menjadi ruang sosial. Jadi jangkarnya itu emosional, sosial, pengembangan pribadi dan orang lain.
Dan yang paling penting itu adalah untuk kesejahteraan, kebermanfaatan buat bangsa dan negara. Itu Oke. esensi yang kita bikin rumah. Nah, Hmm. tentu kalau bicara rumah, kita harus bicara tata kelola. Hmm. Nah, makanya kemudian di rumah itu ada 3 pilar besar. Hmm. Pilar yang pertama, biasanya saya kasih warna merah gitu ya. Oke. Pilar ini merupakan tata kelola transformasi kelembagaannya. Jadi kelembagaan itu tata kelolanya harus clear. Hmm. Kelembagaan itu siapa sih? Ada UKPBJ di situ, ada LPPBJ di situ, ada asosiasi profesi pengadaan, misalnya IFPI, misalnya IAPI. Dia bisa gabung di situ, dan harapannya ini menjadi tempat layanan publik yang berkualitas. Kalau reformasi birokrasi itu salah satu bentuk reformasi birokrasi di layanan publik gitu ya. Nah, harapannya di sini pemimpinnya itu adaptif gitu ya, punya value yang bagus gitu ya. Pemimpin itu bisa di depan, di tengah, atau di belakang gitu ya. Lalu kemudian organisasinya juga pembelajar gitu ya. Ini organisasi ini itu pilar pertama tuh. Ada banyak lagi beberapa hal di pilar pertama ini. Jadi transformasi kelembagaannya. Yang kedua adalah transformasi juga harus dilakukan di SDM-nya. Jadi SDM itu justru penghuni utamanya. Nah, penghuni utama ini ya harus clear dengan kaitannya dengan manajemen talentanya. Kita punya undang-undang ASN, ada manajemen ASN di situ. Nah, di situ orangnya harus punya kompetensi dan berintegritas. Betul. Kompetensi itu bahasa sederhananya punya kemampuan lah ya. Kalau integritas ya bahasa awamnya adalah ya kalau berintegritas dia berani gitu ya. Nah, orangnya harusnya ya punya sertifikasi, ya dia bisa dilakukan adaptasi terhadap penugasannya. Yang nggak kalah penting adalah orang penghuninya plus pimpinannya itu harus kuat. Jadi pimpinan harus kompeten, staf di bawahnya juga harus kompeten gitu kira-kira. Nah, ini transformasi terkait dengan tata kelola sumber daya manusia. Yang ketiga nggak kalah penting nih Mbak Adreng, transformasi atas sistem kerja. Nah, sistem kerja ini cukup luas. Di situ ada regulasi, lalu kemudian ada sistem aplikasi yang hari ini kita kembangkan ya. Misalnya kita punya katalog versi 6 gitu ya. Itu merupakan bagian dari sistem informasi. Regulasi kita sudah sangat maju ya. Hari ini kita sudah bicara mengenai perencanaan, lalu kemudian pemilihan, lalu kemudian kontrak, swakelola, itu kita lakukan. Dan regulasinya sudah semakin baik lah ya. Sudah semakin adaptif dengan best practice internasional gitu kira-kira. Nah, ini sebenarnya tata kelola pemerintahan berbasis digital akan terlaksana begitu kita mengakomodir transformasi di tata kelola sistem kerja. Nah, 3 pilar ini kemudian kalau bersatu bersinergi sebenarnya dia akan menghasilkan output berupa tujuan pengadaan. Tujuan pengadaan kalau di pasal 4 Perpres kita tuh ada 8 tuh. Ada value for money, ada 6 tepat lah bahasanya. Mungkin nggak saya jelaskan di sini lah ya kira-kira. Lalu kemudian ada yang namanya peningkatan peran pelaku usaha nasional. Yang nggak kalah penting, peran si usaha mikro kecil koperasi, itu juga penting. Lalu kemudian terkait dengan peningkatan produk dalam negeri, keikutsertaan industri kreatif itu juga penting, lalu kemudian pemerataan ekonomi, lalu kemudian pengadaan yang memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan gitu ya. Atau bahasa kita pengadaan berkelanjutan. Dan pelaksanaan penelitian. Nah, ini merupakan kalau bahasa orang konstruksi mungkin kuda-kuda betonnya lah kira-kira. Jadi ada pilar 3, ada kuda-kuda beton. Sebenarnya tujuannya bukan itu. Output utamanya adalah ada di rumah ini adalah transformasi atas tata kelola kinerja pengadaan. Jadi harapannya kalau mereka bersatu, bersinergi, kinerja pengadaan makin baik. Nah, apakah ini hasil akhir? Bukan. Itu bukan hasil akhir. Rumah ini bersama rumah-rumah yang lain, dia keroyokan bareng lah ya, menyelesaikan beberapa isu-isu nasional. Bahasa kita biasanya cross-cutting issue ya Pak ya. Kira-kira gitu. Apa saja? Ya mencegah korupsi gitu ya, reformasi birokrasi, peningkatan produk dalam negeri gitu ya, sampai stunting pun diurus oleh rumah ini. Jadi harapannya rumah ini akan menciptakan ruang untuk perbaikan yang kita sebut outcome. Outcome-nya inilah yang akan membantu percepatan pembangunan nasional. Gitu kira-kira secara singkatnya ya. Oke. Singkat tapi lama gitu. Jadi menarik ya Pak Wan ya. Jadi Jadi dari pilar-pilar, dari kuda-kuda, dari beton, pilar betonnya itu, baik dari kelembagaannya, UKPBJ, semua
salah satu ya gitu ya Pak, ada Ya. PPBJ, kemudian ada SDM, kemudian ada sistem kerja dan Mm-mm. regulasi. Dia bersatu, berkolaborasi sampai dengan menuju outcome-nya gitu ya Pak Betul. ya. Nah, dari Rumah Pengadaan Nasional ini Pak, Mm-mm. selain tadi yang Bapak ceritakan panjang gitu ya Pak Iya, ya, iya. kira-kira ada dampaknya lagi nggak sih Oke, Pak oke. terhadap misalnya dari UKPBJ yang Mm-mm. Bapak bina, kan Mm-mm. sudah UKPBJ proaktif, Mm-mm. kemudian dari pemenuhan JF terhadap capaian lebih ke arah prioritas nasional ya Pak, capaian Mm-mm. PDN-nya seperti apa, Mm-mm. UMK kooperasinya, kecil Mm-mm. menengahnya gimana, kemudian sampai dengan apa namanya e-katalognya seperti Ya. apa. Mm. Nah itu ngaruh nggak sih Pak? Ada Mm-mm. dampaknya nggak sih Pak Rumah Ya, Pengadaan Nasional? betul. Memang rumah ini harus punya output dan outcome. Hmm. Dan output dan outcome-nya harus diuji gitu Mm-mm. kira-kira. Nah, kita uji dengan kualitatif dan kuantitatif. Mm-mm. Yang kuantitatif kita cek dengan data kita, data Mm. di LKPP. Jadi kita buka data, misalnya data terkait dengan produk dalam negeri. Mm. 2023 itu kira-kira terjadi kenaikan sekitar 12,51% untuk produk dalam negeri ke 2024 gitu ya. 2024. Jadi hari ini sekitar 88,93% tuh Mm-mm. kontribusi UKPBJ yang proaktif Mm-mm. dengan kontribusi SDM yang kompeten. Mm. Jadi kami uji hanya kepada UKPBJ yang proaktif Proaktif dan dan SDM yang SDM kompeten. yang kompeten saja. Oke. Jadi seluruh UKPBJ yang Mm-mm. proaktif level 3 Mm-mm. itu kami survei gitu Mm-mm. ya. Kami ambil datanya, Betul. lalu kemudian kita tumplekin jadi satu. Mm-mm. Lalu kemudian yang SDM-nya juga terpenuhi, SDM Mm-mm. Jafungnya terutama Mm. terpenuhi, itu kita tumplekin jadi satu. Nah, Mm. kira-kira kontribusi 2023 itu 76,42% di Mm. produk dalam negeri, Mm. naik 12% kurang 12%. lebih, itu jadi 88,93%. Untuk produk dalam negeri nih. Mm. Kita uji juga di usaha mikro kecil koperasi, Koperasi. hanya untuk UKPBJ yang proaktif dan SDM yang kompeten. Mm-mm. Jadi kita uji juga. Terjadi kenaikan kira-kira 13,8%. Mm. Nah, ini kalau dulu di 2023 itu 71,55 naik jadi 85,41% Oke. untuk usaha mikro kecil koperasi. Koperasi. Nah, memang arahan Presiden Mm-mm. kalau kita ingat bahwa mendorong untuk beli di katalog tuh Katalog, kan. betul. Nah, beli di katalog pun juga kita uji secara Mm. kuantitatif. Jadi kita lihat data, ternyata hari ini Mm. UKPBJ yang proaktif dan SDM yang kompeten, artinya yang paham gitu Mm. ya, dia beli di katalog sebagian besar. Mm. Kenaikannya kira-kira dari 82% jadi 90,97%. Mm. Kira-kira naik 8,6%. Mm. Artinya gini, 90,97% produk yang dibeli di katalog itu dilakukan oleh SDM yang kompeten Betul. dan UKPBJ yang proaktif. Itu kira-kira dampaknya. Itu secara kuantitatif ya. Mm. Secara kualitatif itu kami uji dengan survei. Mm. Jadi kami uji dengan cara melakukan survei Mm. kepada stakeholder kita. Stakeholder kita siapa? Stakeholder kita itu macam-macam, baik pemerintah, ASN dalam hal ini, tapi tidak berhubungan dengan pengadaan, sama masyarakat atau publik. Nah, hasilnya kita uji ternyata di atas 80% semua bilang bahwa UKPBJ yang proaktif dan SDM yang kompeten itu punya kontribusi besar untuk beberapa cross-cutting isu tadi. Pencegahan korupsi, peningkatan produk dalam negeri, lalu kemudian terkait dengan macam-macam lah. Yang paling atas yang outcome-nya ya Pak ya. Outcome-nya. Itu kira-kira Mbak Adreng. Oke, jadi beneran ada dampaknya gitu ada ya dampaknya. Pak ya. Baik tadi Bapak cek. Baik itu secara kuantitatif, kualitatif kan tadi ada peningkatan gitu ya. Ada Misalnya peningkatan, dari tadi produk dalam negerinya naik 12% gitu ya Pak. Kemudian ada UMK koperasi dan yang 13%, bahkan sampai katalog pun juga. Katalog dipakai. Betul, dipakai semua ya Pak ya. Semua. Berarti memang LKPP pun kita harus memberdayakan gitu ya Pak, maksudnya mendorong untuk UKPBJ mungkin sekarang masih belum ada beberapa yang belum proaktif gitu ya Pak. Bahkan pemenuhannya pun SDM PBJ-nya juga mungkin masih kurang ya Pak. Kalau nggak salah rata-rata nasional masih 50%-an gitu ya Pak. Iya betul. Nah berarti kira-kira upaya Bapak nih Pak sebagai Direktur Pengembangan Profesi dan Kelembagaan untuk bisa nih mendorong UKPBJ segera proaktif, kemudian pemenuhan JF-nya juga gitu ya. Kira-kira gimana Pak? Ya, pertama ngomongin SDM dulu ya. SDM-nya kan penting ya. Biasalah kalau di LKPP kita bekerja dengan hati gitu ya, dengan inovasi.
dengan teknologi informasi. Nah, salah satu yang kami lakukan adalah semua birokrasi yang kira-kira memperlama gitu ya, rangkaiannya terlalu panjang, itu kita pangkas. Kita pangkas. Jadi bagaimana orang bisa masuk ke dalam Jafung pengadaan gampang, diujinya juga ya tentu kita butuh tetap yang kompeten, tetap diuji gitu ya, tapi dengan konteks yang mungkin hal-hal yang kritis saja yang diuji. Bahkan kemudian kami mencoba ya sertifikat itu ya cukup sertifikat, tidak perlu dibuat surat kembali untuk pengangkatan atau pertek khusus gitu ya. Jadi dalam konteks sertifikasi disebutkan bahwa ya sudah bisa dilantik dan berlaku selama 2 tahun. Itu sangat sangat memotong rantai birokrasi. Lalu kemudian formasi pun ya kami sangat agile gitu ya. Lincahnya seperti ini. Kami paham betul bahwa yang paling mengerti yang dalam konteks organisasi dan sumber daya itu adalah kepala UKPBJ. Sehingga dia pasti punya berbagai cara atau berbagai usaha untuk mencapai kinerjanya dia. Salah satunya dengan formasi. Nah, maka formasi yang diusulkan harus berkoordinasi dengan Biro SDM masing-masing. Itu biasanya akan kami uji dengan dengan lebih sederhana. Dan tentu layanannya dipercepat. Jadi biasanya teman-teman melaksanakan surat masuk itu segera mengeksekusi. Harapan kami sebenarnya teman-teman di UKPBJ itu bisa lebih cepat, melantik juga lebih cepat, lalu kemudian ketersediaan SDM jadi terpenuhi. Nah, hari ini kira-kira ada 18.100-an lah kira-kira jumlah formasi sumber daya manusia. Sudah terpenuhi sekitar 14.000. Wah, sudah lumayan ya Pak ya? Lumayan. Jadi bayangan saya gini, dulu waktu pertama kali saya gabung gitu ya, sekitar 30%-an. 30%-an masuk ke sini, 30%-an. Hari ini lonjakannya sekitar 56-60%. Wah, lumayan Jadi, juga ya Pak ya? Lumayan juga. Genjot, Bapak menggenjot supaya pemenuhan SDM itu sebenarnya bukan saya, tapi teman-teman. Teman-teman ya Pak ya? Teman-teman. Bapak dan tim kuat Bapak tuh. Iya, itu saya punya tim yang sangat kuat, sedikit orangnya, tapi kemampuannya saya umpamakan dengan mungkin 3-5 orang lah di luar sana. Jadi saya meyakini dengan SDM yang sangat kompeten ini, rasanya tidak ada yang tidak mungkin gitu ya. Gitu kira-kira Mbak Adrung. Siap. Oke, makasih banyak Pak. Oke, Pak, ini kan episode perdana kita ya Pak, terkait dengan podcast gitu ya. Sebenarnya apa sih Pak ide dari Bapak nih membangun Rupen TV gitu ya, atau rumah pengadaan TV nih. Nah, kira-kira Pak, ketika nanti dalam Rupen TV ini, Bapak akan membahas apa aja dalam Rupen TV ini? Kemudian siapa aja sih Pak yang misalnya boleh berkontribusi gitu ya Pak, untuk mengisi topik-topik di dalam Rupen TV itu? Siapa saja? Apakah cuman UKPBJ saja, SDM saja, atau siapapun boleh Pak? Betul, oke. Jadi gini, ini juga dari pengalaman pribadi. Kira-kira suasana kebatinannya dulu waktu menjadi pembina LPSE, militansi dari LPSE itu dibangun dengan platform bersama. Jadi kerja bareng, platform bersama. Maka kita buatkan suatu platform yang semua LPSE bisa nginput di situ. Gitu ya, termasuk media sosialnya. Kira-kira gitu. Nah, kenapa nggak kita adopsi sih pengalaman saya waktu membangun itu gitu ya. Nah, kemudian lagi-lagi saya cetuskan ide ini ke teman-teman. Lagi-lagi saya nggak akan mampu menjalankan kalau nggak ada teman-teman ya. Jadi saya bilang, gimana kalau kita bikin platform sederhana untuk berbagi konten sih, boleh nggak gitu ya. Nah, hari ini boleh dilihat terjadi gitu ya. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, teman-teman bisa menerjemahkan yang nggak ada intervensi saya sama sekali lah kira-kira. Saya hanya bilang, saya punya ide nih gini gimana. Terus bergulir dengan cepat, lalu kemudian tiba-tiba jadi ini. Lalu kemudian tiba-tiba saya ditodong, Pak Awan ngomong ya di situ, oke siap. Jadi saya selalu berada di depan pada saat di awal-awal. Nanti kalau udah di tengah-tengah, nanti teman-teman yang akan ada di depan. Nah, Rupen TV ini harusnya merupakan platform atau wadah bersama gitu ya. Nah, tentu yang mengisi adalah seluruh pihak yang terkait di rumah pengadaan. Siapa dia? Ya tadi, kalau bicara kelembagaan ada UKPBJ, ada LPPBJ, ada
Asosiasi, asosiasi, itu ya. bisa masuk di situ. Oke. Kalau SDM banyak, SDM terkait fungsi ada Jafung, Jafung, ada non Jafung, Jafung, di situ ada PPK, ada jangan-jangan PA KPA juga kalau mau ngisi ngisi silahkan silakan ya gitu Pak ya. ya. Ada SDM terkait dengan sistem dan perancang kebijakan, itu juga masuk di situ. Mm-mm. Lalu kemudian ada SDM terkait dengan apa namanya, mentor Oke. gitu, PKA Mm-mm. jangan-jangan gitu ya, pemberi keterangan Mm-mm. ahli yang terkait dengan ekosistem Ekosistem pengadaan. pengadaan ya Pak ya. Di situ ada mentor, kemataan UKPBJ, Mm-mm. ada advisor, Advisor. ada fasilitator, tuh Oke. banyak tuh. Mm. Ini kan orang-orang, konten kreator Konten. semua tuh. Oh iya betul Pak. Jadi, dimungkinkan masuk di Mm. sini, tapi, prinsipnya Mm. itu untuk memberikan pengetahuan, knowledge Mm. kepada seluruh insan pengadaan, prinsipnya itu. Jadi, harapan kami ya program tayangan informasi itu disampaikan lewat Rupen TV Mm. dan punya bahasa, saya mungkin sering banget saya Mm-mm. sampaikan ke teman-teman, kita harus bermanfaat nih. Oke Nah, Rupen betul. TV ini harapannya ada kebermanfaatan Mm. buat, pengadaan Ada. nasional. Itu Oke. kira-kira Mbak Adreng. Oke, menarik banget ya Pak ya. Jadi dengan Semoga itu adanya bermanfaat ya. betul, dengan adanya Rupen TV ini kan Mhm. harapannya semua bisa saling berkolaborasi gitu Mhm. ya. Kemudian semua bisa saling memberikan ide, Betul. inovasi gitu ya Pak. Supaya semuanya tadi tuh bermanfaat, Mhm. berdampak untuk seluruhnya ya Pak ya, Betul. terutama untuk di bidang pengadaan barang jasa. Pak Awan, Ya. beneran nggak kerasa ya. Maksudnya kita bincang-bincang seru ini ternyata kok cepet banget ya Cepet Pak banget ya. gitu ya, harus kita akhiri nih. Waduh. Sayang sekali Pak. Heeh, heeh. Cuman sebelum kita akhiri, Apa boleh itu? nggak sih Pak Bapak Mhm. ngasih closing statement deh Closing buat statement ya. teman-teman sobat kredibel Sobat gitu ya. kredibel. Silakan Pak Awan. Ya, baik, kawan-kawan, sobat kredibel dimanapun berada, insan pengadaan yang kami sayangi, kami cintai. Hari ini kita membuat satu wadah, membuat satu platform lah ya kalau mau dibilang, tempat kita eh, apa namanya memberikan manfaat bareng gitu ya. Nah, besar sekali harapannya bahwa kawan-kawan sobat kredibel bisa bergabung di Rupen TV ini, lalu kemudian memberikan kontribusi terbaiknya untuk kemaslahatan banyak orang gitu ya. Semoga kebermanfaatan buat masyarakat, buat publik, buat bangsa dan negara, dan tentu spesifik buat kawan-kawan di insan pengadaan. Itu yang mungkin dapat saya sampaikan, Pak Adreng. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Awan dan sobat-sobat kredibel semuanya gitu ya. Akhirnya episode untuk podcast perdana kita harus berakhir. Tenang, jangan sedih. Minggu depan atau nanti di kesempatan lainnya lagi akan ada Betul. podcast-podcast selanjutnya ya Pak. Ya. Baik itu nanti dari teman-teman kita, Mhm. tim-tim Bapak gitu ya Ya. yang luar biasa ataupun dari luar pun juga silakan saja gitu ya. Sangat mungkin. Pokoknya tidak kalah menarik dan tidak kalah hangatnya Mhm. dibandingkan topik kali ini. Sampai jumpa Sobat Kredibel, kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Salam sehat, salam pengadaan. Sampai jumpa.